Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra ramadhana syahran mubarakan wa qarrabana bihadha asy-syahril mubarak. Alhamdulillahilladzi athbatana ila hadzal hini fil imani billah wal ihsan ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman mubarakan sahihan nafi'an. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan kajian subuh ceria Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji, syukur kita senantiasa sampaikan, senantiasa kita tunaikan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha sempurna kebaikannya kepada kita. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, sampai detik ini kita masih mendapatkan berbagai macam jenis kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk tidak bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kita tetap harus memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga hadirnya kita di majelis ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang masih kita dapatkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, semuanya yang hadir di sini insya Allah termasuk orang-orang yang sejahtera. Insya Allah. Karena ukuran kesejahteraan yang diberikan Rasulullah itu tidak muluk-muluk. Saya insya Allah bisa pastikan di ruangan ini, di masjid ini yang hadir kajian ini termasuk orang-orang yang sejahtera. Rasulullah pernah mengatakan, man asbaha afiyan fi jasadihi wa aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama ad-dunya fi qabdatihi. Barang siapa yang bangun tidur dalam keadaan sehat, kemudian di pagi hari dia itu juga dalam keadaan aman di dalam istirahatnya, di rumahnya, dan seharian
itu memiliki bekal makan untuk satu hari itu, maka sesungguhnya dunia itu seperti di tangannya. Nah, ini kita semuanya dapat tiga-tiganya, saya yakin. Buktinya apa? Buktinya hadir di sini, berarti sehat. Yang kedua, kita dalam keadaan aman. Kita tidak ada ketakutan seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Tidak ada ketakutan seperti saudara-saudara kita yang sedang menghadapi bencana. Kita tidur dalam keadaan tenang, bangun tidur dalam keadaan tenang. Wow, wonten sing melek ngoten iki langsung wedi. Wonten, Bu? Tangi-tangi ngoten langsung ketakutan ada? Tidak ada ya. Bangun tidur dalam keadaan tenang. Dan dia memiliki kebutuhan makan untuk sehari itu. Nah, belum sudah ada kelontang-kelontang. Berarti pagi ini semua yang hadir sudah terpenuhi makannya. Tinggal siang sama malam. Dan saya yakin pasti ada. Maka kita ini termasuk orang-orang yang sejahtera. Maka dari itu, karena kita sejahtera, monggo kita bersyukur kepada Allah. Jangan patok kesejahteraan itu dengan patokan yang tinggi. Ya, kalau itu yang terjadi, berapa banyak orang yang tidak sejahtera. Kalau dia merasa tidak sejahtera, bisa jadi mudah untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, sholawat tentunya senantiasa kita sampaikan kepada Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mengikuti, yang loyal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini di waktu yang tidak lama ini, sisa 20 menit, kami hanya ingin mengajak diri kami pribadi dan kita semuanya untuk bersama-sama menyambut tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Tamu yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Tamu yang penuh dengan kebaikan. Tamu yang tidak ada keburukan di dalamnya. Kalau kita kedatangan tamu, manusia, presiden, gubernur, bupati, subhanallah persiapannya luar biasa. Bahkan jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Takut mengecewakan tamu yang kita anggap istimewa itu. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seistimewa-istimewanya manusia itu pasti ada keburukan. Pasti ada kekurangan. Manusia yang penuh dengan kekurangan kita sambut dengan luar biasa. Tapi bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan tidak ada kekurangan sama sekali, kemudian kita biasa-biasa saja untuk menyambutnya, bahkan tidak peduli kepada tamu yang luar biasa ini. Maka ini termasuk sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian. Ramadan berapa lama lagi Bapak Ibu? Ramadan itu kalau di PP sudah menurunkan edaran 18 Februari. Saat ini tanggal pinten? 13 Januari. Berarti sekitar sebulan lebih 5 harian atau sebulan lebih berapa hari. Ini waktu yang tidak lama. Waktu yang tidak lama.
begitu cepat waktu ini berlalu. Ada sebuah syair yang mengatakan, daqqatu qalbil mar'i qailatun lahu, innal hayata daqaiqu wa thawani. Daqqatu qalbil mar'i, suara hati seseorang manusia, qailatun lahu, mengatakan kepada pemiliknya, yaitu manusianya itu, seseorang. Apa? Innal hayata daqaiqu wa thawani, sesungguhnya kehidupan itu hanya menit dan detik. Hanya menit dan detik. Hati kita itu mengatakan, wahai abiyu, sesungguhnya kehidupan itu hanya menit dan detik. Artinya apa? Artinya kita itu setiap hari terlewatkan beberapa menit dan terlewatkan beberapa detik. Dan itu semua terlewat dengan cepat, Bapak Ibu. Gitu? Jangan mungkin baru ngerasa, oh ini aku kok bar nikahke anak, saiki duwe putu. Nggih, Bu? Ngerasa, Bu? Iya. Saya merasa, oh wingi koyone aku baru SMP, sekarang sudah anak 2. Begitu cepat menit dan detik itu melewati kita. Ya. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar melewati menit dan detik itu dengan sesuatu yang bermakna? Tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini saya ngaji di RSI, sedang membahas kemarin selesai surah Al-Asr. Surah yang salah satu paling pendek tetapi maknanya luar biasa. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di tengah-tengah kerugian. Allah bersumpah dengan waktu. Kaidahnya Bapak Ibu, kalau Allah itu bersumpah, maka sesuatu yang dibuat Allah untuk bersumpah pasti memiliki keistimewaan dan kedudukan. Maka ketika Allah itu bersumpah demi masa, berarti waktu itu memiliki keistimewaan dan kedudukan. Sesungguhnya manusia berada di tengah-tengah kerugian. Jenengan bayangkan kalau jenengan di tengah-tengah masjid. Berarti kita ketika ada di tengah-tengah masjid, kita itu dikelilingi dengan tembok. Atasnya atap, bawahnya lantai, sampingnya tembok, depan belakang tembok. Kita dikelilingi dengan tembok. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya seluruh manusia tanpa terkecuali, mau nabi, mau tidak nabi, mau tua, mau muda, mau pegawai, mau pengangguran, semuanya berada di tengah-tengah kerugian. Artinya apa? Allah tidak mengatakan sesungguhnya manusia itu semuanya rugi, tidak. Tetapi Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu seluruhnya tanpa terkecuali di tengah-tengah kerugian. Berarti dikelilingi kerugian. Bayangkan kita ada di tengah situ, kemudian samping-samping kita penuh dengan kerugian. Kalau dilihat dari penggunaan waktu, wong nyatanya 24 jam Bapak Ibu, menit dan detik yang kita lalui, yang itu mengandung manfaat untuk dunia dan akhirat kita, itu berapa menit dan berapa detik. Berapa banyak waktu yang terlewatkan begitu saja tanpa ada manfaat, bahkan naudzubillah waktu yang kita lalui penuh dengan kemaksiatan. Itu berapa banyak? Maka tidak heran kalau Allah mengatakan manusia sungguh berada di tengah-tengah kerugian. Tapi Allah tidak mengatakan manusia sungguh merugi. Kenapa? Allah ingin kita sadar, kalau kita sadar di tengah-tengah kerugian, kita masih punya potensi untuk keluar dari kerugian itu. Jenengan wonten tengah masjid, jenengan kan bisa keluar dari masjid.
Kalau kita ada di tengah-tengah kerugian, kita bisa keluar dari kerugian itu. Caranya gimana? Caranya di ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cara kita keluar dari kerugian hanya melalui 4 ini. Yang pertama adalah iman. Yang kedua amal soleh. Yang ketiga saling menasehati di dalam kebenaran sesuai dengan apa yang diakui oleh syariat. Dan yang keempat adalah saling menasehati di dalam kesabaran. Ini kunci keluar dari kerugian. Tidak melakukan 4 ini, siap-siap manusia berada di tengah-tengah kerugian. Kalau di dunia berada di tengah-tengah kerugian, bayangkan di akhirat di tengah-tengah kerugian. Artinya apa? Di tengah-tengah kesengsaraan. Maka monggo keluar dari kerugian. Nah, karena waktu dan menit berjalan begitu cepat, maka Bapak Ibu, ketika nanti Ramadan datang, jangan sampai kita belum siap. Kita harus sambut bulan Ramadan dengan kesiapan yang sangat luar biasa. Banyak persiapannya. Ibu-ibu nek biasanya Ramadan mau datang, yang dipersiapkan apa, Bu? Apa, Bu? Sangu, modal belanja, buka, sahur. Ya silahkan disiapkan itu, karena itu juga termasuk menyambut bulan Ramadan. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyambut bulan Ramadan itu yang disiapkan pertama kali ini, Bu. Apa? Hati. Hati ini harus qabilun li'amali as-salihah. Gimana caranya? Bulan yang penuh dengan kebaikan datang kepada kita, kita itu punya hati yang legowo untuk menyambut kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Karena ternyata banyak hati yang tidak siap menerima kebaikan itu. Wonten sholat qiyamul lail dereng siap, tasik males-malesan. Gitu. Ada puasa, hati belum siap untuk melakukan puasa dengan baik. Di bulan Ramadan penuh dengan amal soleh, sedekah, kita belum siap. Maka siapkan hati ini. Hati ini perlu disiapkan. Lah, maka dalam kesempatan kali ini, agar hati kita itu siap, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Menjaga hati ini tetap baik. Menjaga hati ini tetap sehat. Pripun caranya? Salah satu caranya yang paling penting adalah menjauhkan hati kita dari sesuatu yang dapat merusak hati kita. Genten-genten hati kita itu sekarang posisinya sedang sehat nopo sakit? Sehat nggih Bu nggih? Sehat nggih? Kalau sehat alhamdulillah. Kalau sakit segera dibawa ke rumah sakit. Ya. Maka dari itu kesempatan yang singkat ini sampai syuruk soalnya, enggak lama. Saya akan mengatakan, ingin menyampaikan 5 hal yang dapat merusak hati. Ini menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan 5 hal yang dapat merusak hati. Ini demot-demot untuk menyambut bulan Ramadan. Penting sekali. Yang pertama, sesuatu yang dapat merusak hati yang derajatnya paling pertama adalah yang disebutkan fudulul mukhalatah. Terlalu banyak serawung. Ini rada unik nih Ibnu Qayyim. Terlalu banyak serawung kalih menungso. Ibnu Qayyim tidak mengatakan serawung kepada manusia, ndak. Terlalu banyak. Terlalu banyak niku berarti kakean. Kakean gembul kalih tiang sanes. Coba bayangkan.
Jenengan bayangkan kalau jenengan sehari itu waktunya lebih banyak kumpul dengan orang lain. Kira-kira yang dilakukan ketika kumpul itu apa? Napa Pak Widodo? Nah. Loh, ini dekat sekali dengan kita Bapak Ibu. Dan kita cermati, saya baca itu yang disebutkan Ibnul Qayyim itu bukan sesuatu yang haram Pak, yang merusak hati itu. 5 hal yang merusak hati menurut Ibnul Qayyim itu semuanya sesuatu yang halal. Serawong kali menungso niku halal napa mboten? Halal, bahkan baik silaturahmi Pak. Tapi kalau terlalu banyak tidak baik. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita serawong dengan manusia, ya jenenge manusiawi ya pasti keluar sesuatu yang sifatnya manusiawi. Akhirnya apa? Pertama kali kita rapat Pak. Rapat sudah selesai, kumpulnya dereng selesai. Apa yang dibicarakan kira-kira? Yuk dekat sekali dengan nanti nyambung kepada perkataan. Ada sebuah nasihat di dalam kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, meriwayatkan ada sebuah nasihat yang luar biasa. Apa nasihatnya Bapak Ibu? Nasihatnya adalah halaka man halaka qablakum bi thalathi khisal. Telah binasa kaum yang binasa sebelum kalian dengan 3 hal. Yang pertama, fudulul kalam, kakean ngomong. Napa Bu? Kakean omong. Niki kita sing biasa kakean ngomong nih bapak-bapak napa ibu-ibu? Walau bapak-bapak maturi ibu-ibu, nek ibu-ibu maturi bapak-bapak napa mboten Bu? Ini perlu sekali kami sampaikan. Terlalu banyak kaum-kaum yang binasa sebelumnya binasa karena kebanyakan ngomong. Tapi ini perlu dijabarkan. Kebanyakan ngomong itu artinya kebanyakan ngomong yang tidak bermanfaat. Loh, kalau kita ngaji, kalau kita ya mesti banyak ngomong. Lah ini ustadznya banyak ngomong Pak. Tapi dalam hal yang bermanfaat. Contoh banyak ngomong yang tidak bermanfaat niku napa? Sebagai contoh yang simpel. Ada saudara kita, ya, baru dari masjid langsung pulang. Kemudian kita tanya kepada teman kita, kok ngopo langsung balik? Itu termasuk ngomong yang tidak penting. Lah kayak kenapa? Kayak kenapa? Jadi banyak ngurusi urusan orang lain. Ada masanya kita memang ngurusi orang lain Bapak Ibu, dalam artian kita membantu peduli ketika ada masalah. Tapi kalau tidak ada masalah apa? Jangan banyak ngikut campur urusan orang. Sidik-sidik takon, lah kayak kenapa? Lah kayak kenapa ora duit? Lah kayak sudahlah, itu tidak akan bermanfaat. Kenapa? Kalau kita banyak tanya, lah kayak kenapa? Nanti ujung-ujungnya keluar aib. Kayak kenapa kok utang? Keluar aib. Oh, kayak nyilih nganu. Wah, kayak akhirnya apa? Keburukan yang keluar dari lisan kita. Kalau sudah saling keluar keburukan dari satu dengan yang lainnya, gimana tidak binasa? Saling serang, saling fitnah, saling hibah, saling mengeluarkan aib satu dengan yang lainnya, binasa. Ya. Yang kedua, fudulut ta'am, kebanyakan makan. Ini kakean dahar niku binasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang kebanyakan makan itu berarti dia memiliki potensi mudah mengikuti hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena sumber hawa nafsu pertama kali itu sebenarnya perut. Gitu Pak. Coba, apa hawa nafsu yang kita setiap hari harus penuhi? Tetap perut Pak. Perut ini kan nggak bisa ditunda. Dia harus diisi. Kalau nyuwun sewu, kalau di bawah perut masih bisa Pak. Tapi kalau perut itu tidak bisa. Perut ini adalah logonya hawa nafsu. Logonya hawa nafsu. Artinya apa?
Ada sebuah nasihat lagi, 3 hal yang dapat membinasakan manusia. Salah satunya apa? Hawan muttaba, mengikuti hawa nafsu. Lah di bulan Ramadan itu kan penting kita menjaga hawa nafsu. Itu kenapa puasa disuruh menahan makan. Karena sumber hawa nafsu pertama kali adalah perut. Dan berapa banyak orang itu kacau hubungannya gara-gara perut. Maka jangan terlalu banyak makan. Artinya makan secukupnya. Kalau sudah makan cukup ya sudah. Jangan, wah aku enak koyo nih, tambah. Enak koyo nih, tambah. Padahal sudah makan. Kenapa? Bukan masalah makannya, tetapi apa? Mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, kathratul manam au fudulul manam, kebanyakan tidur. Niki Ramadan itu biasanya ada jargon ngeten. Ya, tidur adalah pahala. Sehingga setiap hari kita bulan Ramadan dari pagi sampai siang isine tidur. Kalau dibandingkan tidur dengan maksiat, ya lebih baik tidur. Tapi kalau dibandingkan tidur dengan bekerja, ya tetap luwih apik bekerja. Kenapa kok orang binasa gara-gara banyak tidur? Karena kalau orang banyak tidur berarti dia itu kemungkinan menuruti kemalasannya. Yang kedua, dia akan ketinggalan kebaikan-kebaikan. Tadi nek wong tidur itu kan pasti kelewat banyak hal. Kebaikan-kebaikan banyak tertinggalkan. Bahkan dapat mengakibatkan seseorang itu memiliki rasa malas. Ngopo-ngopo niku rodok napa jenenge? Aras-arasan niku lho, Pak. Gitu? Jenengan rasake mboten? Kok seharian itu banyak tidur, rasanya pripun? Malas-malasan. Ya. Maka nanti kalau bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silahkan tetap beraktivitas. Tentunya aktivitas yang baik. Jangan sampai bulan Ramadan diisi hanya untuk tidur. Walaupun kalau dilihat, wah daripada aku maksiat, aku mending tidur. Iya, kalau itu kemaksiatan. Padahal di bulan Ramadan kan kebaikan lebih banyak. Gitu? Tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar. Ramadan dibukakan pintu kebaikan dan ditutup pintu neraka. Ya, atau pintu keburukan. Maka dari itu di bulan Ramadan kita harus mengisi dengan banyak-banyak kegiatan. Nah, itu nyambungnya ke situ tadi, fudulul kalam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau bulan Ramadan nyuwun sewu, silaturahmi boleh, tapi jangan sering-sering serawung. Wah, tidak silaturahmi. Loh, kata siapa tidak silaturahmi? Silahkan silaturahmi seperlunya, tapi setelah itu jangan sering-sering. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Ramadan sering-sering serawung, rawan keluar dari lisan ini hal-hal yang merusak hati kita. Jangan sepengalaman lah. Nek serawung-serawung niku kira-kira yang dibicarakan apa? Sengsara. Nah, akhirnya apa? Bagi-bagi sengsara. Nih. Kalau yang disampaikan nikmat, muncul nanti hasad. Wah, koncone matur, wah anakku baru lulus. Nah, ternyata dia anaknya belum lulus, telat kuliah, muncul hasad, muncul kesedihan dan lain sebagainya. Silahkan silaturahmi seperlunya. Jangan hidup itu isine napa? Diisi dengan serawung kalih menungso. Kami tidak mengajarkan untuk tidak serawung, tapi serawung seperlunya. Silahkan sisanya kita lakukan kegiatan yang itu mengandung al-khalwah ma'allah, sesuatu yang kita itu hanya dengan Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, at-tamanni. Hal-hal yang merusak hati yang kedua adalah at-tamanni. Tamanni niku napa? Berangan-angan. Angan-angan niku maksudnya pripun? Cita-cita tanpa amal, kekarepan tanpa aksi, itu namanya angan. Wah, aku ning bulan Ramadan 1 hari aku harus 1 juz. Tapi angan-angan tidak dilakukan. Kalau orang itu kok banyak
Angan-angan artinya kepengenan tapi tidak bertindak, niku stres. Leres mboten Pak? Jenengan kok pengen karep akeh tapi orang lakoni, itu stres. Di sini itu seolah-olah banyak beban, padahal kita sendiri yang menambah beban. Karena kita banyak angan-angan tapi tidak diselesaikan angan-angan itu. Akhirnya apa? Penyesalan, sakit hati, kacau hati ini. Maka silahkan jenengan punya angan-angan, dilakukan. Maka nanti kalau di bulan Ramadan kita itu sudah punya cita-cita, 1 hari 1 juz, saya tidak boleh lewat dari tarawih, langsung dilakukan, jangan angan-angan. Yang ketiga, saya percepat, ini merampung nih, nggih merampung, mboten napa-napa, ben kersane bar suruk niku mboten langsung sholat suruk, harus ada jeda. Nah kami jedanya 10 menit ya, telatih 10 menit mboten napa-napa. Ikhlas mboten, nek mboten ikhlas tutup. Nggih. Terus yang ketiga, at-ta'alluq bi ghairillah, sesuatu yang merusak hati. Yang ketiga apa? Nempelnya hati ini kepada selain Allah. Ya, jadi nek nopo-nopo maringi mboten teng Allah riyin, tapi teng manungsa. Mboten. Kalau kita butuh sesuatu, hati kita butuh sesuatu, pertama kali yang dituju adalah Allah. Ya, ini nanti nyambungnya ke syirik dan lain sebagainya. Intinya apa Bapak Ibu? Pautkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngambang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya percepat. Yang keempat, tadi fudulul kalam, kebanyakan berbicara. Banyak ngomong niki dapat merusak hati. Apa yang dimaksud banyak ngomong? Berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu patokannya Bapak Ibu. Kita bisa dikatakan banyak ngomong kalau kita ngomong yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Hanya ngomongkan orang misalnya. Tidak mau, misalnya bedakan antara kita membicarakan orang untuk menyelesaikan permasalahannya dengan membicarakan orang karena kita senang membicarakan masalahnya. Sama atau beda? Contohnya, ada tetangga kita tidak bisa makan. Kita omongkan, ayo kita bahas, iki piye carane tonggone iso mangan. Itu bermanfaat. Tapi kalau kita ngomongkan orang yang tidak bisa makan hanya, wah iya ora iso mangan, wong karena duitnya nggo iki. Nah, itu baru senang membicarakan masalah orang tanpa ada manfaat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan terlalu banyak bicara. Artinya apa? Berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat itu dapat merusak hati. Dan yang kelima tadi, fudulul manam, kebanyakan tidur, atau fudulut ta'am, kebanyakan makan. Kenapa? Itu isyarat untuk menuruti hawa nafsu. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sering-sering terbiasa menuruti hawa nafsu. Lah itu identik sekali dengan bulan Ramadan. Artinya nanti kalau bulan Ramadan sudah datang, kita persiapkan dari sekarang untuk meninggalkan 5 hal ini. Dilatih. Kalau tidak dilatih abot. Kita Ramadan puasa, dilatih sekarang puasa, Senin, Kamis, puasa Daud. Di Ramadan kita mau menghatamkan Quran, sekarang dilatih, waktu kita digunakan banyak untuk baca Quran. Di bulan Ramadan kita sudah nanti akan membiasakan sedekah, dari sekarang persiapkan mulai sering sedekah. Kalau sudah sering sedekah, tambah sedekahnya. Di bulan Ramadan kita disuruh untuk mengunci mulut ini agar tidak membicarakan orang lain. Dari sekarang dilatih untuk tidak membicarakan orang lain. Ini dalam rangka menyambut tamu yang agung luar biasa, yang penuh dengan kebaikan. Jangan sampai manusia yang banyak kekurangan kita sambut luar biasa. Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan tidak ada keburukan satupun, itu kita sambut ala kadarnya, bahkan kita abaikan begitu saja, terlewatkan tanpa persiapan yang matang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya sampaikan, yang saya fokuskan adalah kita persiapkan hati kita jangan sampai rusak ketika menghadapi bulan
Ramadan. Kalau sudah rusak biasanya susah melakukan amal soleh. Maka diperbaiki. Itu saja, menawi wonten tutur kata ingkang kurang tepat, menyakiti hati semuanya, karena tidak lain pembicara adalah manusia yang banyak kekurangan. Maka kami mohon untuk bisa dimaafkan. Kalau ada yang tersinggung, kami minta untuk dimaafkan, karena memang insya Allah tidak ada niatan sedikit pun untuk menyinggung Bapak Ibu semuanya. Itu saja Bapak Ibu, kita berdoa semoga Allah menyampaikan kita menjumpai bulan Ramadan, bulan yang sangat indah, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan semoga dengan bulan Ramadan yang kita jumpai kelak kita dapat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kita doakan, kita sekarang bahagia di sini, bisa silaturahmi, bisa ngaji, nanti ada sarapan bareng-bareng. Ingat saudara-saudara kita yang sekarang dalam waktu yang sama bangun tidur repot nyari air, bangun tidur repot bingung nanti mau makan apa. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap bantu mereka dengan empati kita, dengan rasa melas di dalam diri kita, dan tentunya dengan bantuan-bantuan semampu kita, sekuat tenaga kita, agar mereka nanti nyambut bulan Ramadan itu enak. Bayangkan Bu, nanti mereka nyambut bulan Ramadan gimana? Kita sekarang enak terawih di sini, di sana repot. Maka segera ya kita tetap jaga diri kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu saja. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian tadi apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini memberikan pencerahan kepada kita, hati kita semakin tertata untuk menghadapi bulan Ramadan yang insya Allah 1 bulan lagi akan kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian infak pada pagi ini berkumpul 380.000 rupiah. Sekali lagi 380.000 rupiah. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal yang terbaik untuk kita. Allah mengganti yang terbaik untuk kita semuanya. Mari kita akhiri kajian pada pagi ini dengan surah kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.